Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan memberikan cerita atau membagikan cerita novel The Story of Ye-Chen bab 3839 sampai 3842, di mana keluarga Fei sedang berspekulasi tentang pelelangan itu. Namun ternyata di balik itu adalah kamuflase dari Ye-Chen sendiri untuk memanipulasi acara tersebut agar para itu berspekulasi sendiri, para peserta pelelangan. Nah, tanpa panjang lebar dan banyak bacot, langsung saja. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga. Terima kasih yang sudah standby untuk di channel saya dan supportnya. Saya acungi jempol. Langsung saja ya. Ketika vacation check-in dan pindah ke presidential suite di Istana Buckingham, Ye-Chen bekerja dengan Song Wanting dan Chen Zekai untuk menentukan detail tindak lanjut dari pelelangan tersebut. Saat ini, Ye-Chen sangat mementingkan keamanan Istana Buckingham yang terutama. Lagi pula, dalam menghadapi pil permajaan yang nilainya bisa melebihi puluhan miliar, setiap orang godaannya terlalu besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menggunakan secara diam-diam. Apalagi saatnya tiba, hampir semua orang kaya papan atas akan datang. Dalam hal ini, yang lebih penting adalah memastikan keselamatan pribadi orang kaya tersebut. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, siapa lagi yang berani berpartisipasi dalam pelelangan di masa depan nanti? Oleh karena itu, Ye-Chen meminta sistem keamanan Istana Buckingham untuk menyelesaikan putaran baru peningkatan dalam 15 hari ke depan. Pada saat yang sama, tentara Wan Pao harus diberitahu untuk mengirim sejumlah besar personil elit dari Aula Wanlong sebelum dimulainya pelelangan itu untuk memastikan keamanan Istana Buckingham secara ketat. Meskipun Chen Zekai berada di bawah tekanan besar, dia masih dengan sangat tegas meyakinkan Ye-Chen, "Tuan, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa pelelangan akan sangatlah mudah." Ye-Chen mengangguk dengan lembut dan berkata, "Tahun ini mari kita coba untuk menemui dengan baik. Saya telah menginstruksikan Dong Shui untuk memulai persiapan pembangunan pusat lelang baru. Setelah selesai pusat lelang itu, akan ada tempat khusus untuk lelang obat kita," kata Ye-Chen kepada Song Wanting lagi. Ingin pusat lelang ada di sini. Pada saat itu 20% dari saham investasi akan dicadangkan untuk grup Song. Di masa depan, tempat ini akan menjadi industri baru yang diciptakan bersama oleh keluarga Ye-Chen dan keluarga Ye. Keluarga Song, lelang Huichudan kami akan terus diadakan di pusat lelang ini, kecuali lelang Huichudan di lain waktu. Jikintang dapat digunakan sesuka hati sebagai pengadilan rumah Anda sendiri. Song Wanting terkejut dan senang. Dan pada saat yang sama berkata dengan gugup, "Tuan Ye, lelang ini akan berada di kelas atas. Untuk memiliki pengaruh yang begitu besar, itu semua adalah pil permajaan Anda. Jikintang dapat keluar untuk menjadi tuan rumah lelang ini. Sudah beruntung untuk Wanting. Di pusat lelang masa depan, bagaimana Wanting berani menerima bantuanmu lagi?" Song Wanting sangat jelas tentang beberapa kilogram jikintang itu. Kali ini, saya dapat meminjam pil permajaan Ye-Chen untuk mendapatkan popularitas di antara kelas terkaya dan terkaya di dunia. Ini adalah kesempatan besar yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh Song Wanting saat ini. Keluarga Song Wanting bahkan lebih merupakan bantuan besar. Terlebih lagi, pusat lelang baru dimulai dengan investasi setidaknya beberapa miliar yuan. Ye-Chen hanya mengizinkan dirinya untuk berinvestasi 20%, tetapi pusat lelang digunakan oleh Jikintang sebagai besar waktu itu, yang menyumbang besar bagi Ye-Chen. Bagikan murah, dia tidak berani menerima apa-apa. Melihat bahwa dia tidak tahu bagaimana dia terlihat bagus, Ye-Chen tersenyum dan berkata, dengan serius ini, menginginkan pusat lelang bukanlah investasi besar. Anda juga telah melihat popularitas pil permajaan kita. Jika Anda menebak 1 atau 2 tahun, Anda dapat memanen miliaran terkemuka yang Anda miliki puluhan miliar dolar. Dan pusat lelang dapat menangani paling banyak beberapa ratus juta dolar. Dan pusat lelang dapat menangani paling banyak beberapa ratus juta dolar, dan itu bahkan tidak bernilai seperempat permajaan ini.
Jadi Anda tidak boleh begitu sopan dengan saya. Kami akan memiliki kerjasama strategis jangka panjang di masa depan. Dibelenggu oleh hal kecil seperti ini, jangan sampai itu terjadi. Song Wanting mengangguk dengan penuh terima kasih dan berkata dengan serius, Tuan Ye, Jikintang akan bertanggung jawab atas operasi harian pelelangan pusat pada saat itu. Dan semua pendapatan dari operasi akan diserahkan ke grup Dihao. Jangan, Ye Chen melambai tangannya. Pendapatan yang dihasilkan oleh operasi Anda biasanya dibagi sesuai dengan rasio investasi. Tetapi jika itu untuk Anda gunakan seperti oleh Jikintang, Anda tidak boleh melaporkan pendapatannya. Melihat ini, Song Wanting tidak lagi bersikeras, berkata dengan penuh kasih sayang di matanya. Tuan yang baik, Tuan Ye Chen, ingin tahu. Ye Chen mengangguk puas dengan kemudian bertanya kepadanya, bagaimana pendaftaran sekarang? Song Wanting buru-buru berkata, Tuan Ye, sudah ada hampir 700 orang yang mendaftar saat ini. Dia berkata, dia membuka dokumen di tablet dan menyerahkannya kepada Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, semua informasi pendaftaran ada di sini. Informasi aset yang mereka kirimkan sudah kami miliki setelah batas waktu pendaftaran. Kami akan memverifikasi dan menyortir aset semua pelamar dan memilih 200 orang teratas dengan kekuatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan tersebut. Ye Chen sedikit mengangguk dan kemudian dia melihat salinannya, informasi pendaftarannya. Di antara 700 orang yang terdaftar saat ini, orang dengan data paling banyak tersedia dan aset tertinggi adalah Bernard Elnor, yang kini menempati peringkat ketiga dalam daftar terkaya di dunia. Ye Chen berkata, dengan rasa ingin tahu mengapa saya belum pernah mendengar tentang Bernard Elnor ini. Song Wanting mengurutkan mulutnya, dan menyeringai dan berkata, Tuan Ye, Anda tidak mengenal Bernard Elnor, tetapi istri Anda seharusnya tahu. Benarkah? Ye Chen bertanya dengan tidak dapat dijelaskan mengapa Anda mengatakan itu. Song Wanting ini tersenyum dan berkata, karena pria ini adalah bapak baptis barang mewah global. Banyak merek mewah teratas di Prancis berada di bawah grupnya. Yang paling terkenal adalah Louis Vuitton, yang biasa dikenal sebagai LV. Berkata, Song Wanting berkata lagi, selanjutnya dia melakukan banyak langkah besar beberapa waktu lalu. Dia membeli sejumlah merek mewah Prancis dan Italia berturut-turut, termasuk Emma yang terkenal. Dominasinya yang hampir monopolistik dan dalam barang-barang mewah lapangan. Nilainya telah mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat yang mengejutkan. Jika diubah menjadi RMB, itu telah menembus 1 triliun. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Itu dia. Sepertinya orang itu bisa disebut teman wanita di seluruh dunia. Setelah itu, Ye Chen melihat lebih dekat pada informasi Bernard Elnor itu dan menemukan bahwa dia sekarang berusia 70 dan ingin datang. Juga mulai khawatir tentang perpanjangan hidup. Faktanya, sejak zaman kuno para petinggi dunia sudah seperti ini. Orang-orang dari usia remaja hingga 20 dan 30 adalah tahap ketidaktahuan ketika mereka masih muda dan sembrono dan tidak tahu betapa berharganya waktu. Orang-orang zaman ini hanya peduli dengan masa kecil, bukan masa depan. Itulah sebab beberapa orang rela menjual salah satu ginjalnya seharga puluhan ribu dolar atau bahkan ponsel, atau mengorbankan kesehatannya atau bahkan mengambil resiko demi keuntungan yang kecil. Dari usia 20 atau 30 hingga usia 50 dan 60, bagi kebanyakan orang, ini adalah tahap yang benar-benar meletakkan dasar seumur hidup. Khususnya untuk orang-orang kaya raya, 20 atau 30 tahun, yang berharga ini adalah waktu yang paling berkembang dalam hidup mereka. Hampir semua orang kaya telah mencapai peringkat eksponensial dalam aset pada usia ini. Dan seiring dengan perkembangan karir yang semakin sukses, kekayaan pribadi yang terus meningkat, dan usia yang terus bertambah, orang-orang kaya ini secara alami akan memasuki kondisi life saving. Setelah sukses dan usia tua, dengan harapan bisa hidup lebih lama, memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati pencapaian luar biasa yang telah saya buat saat ini. Semakin sukses, seorang semakin sukses. Pada zaman dahulu, setiap kaisar Tiongkok memiliki kerinduan akan umur panjang. Di zaman modern, hampir setiap miliarder mengulangi kesalahan kaisar kuno. Diam-diam menginvestasikan harga yang sangat besar untuk menemukan cara hidup selamanya. David Rockefeller, pewaris generasi ketiga dari keluarga Rockefeller, Amerika, menghabiskan ratusan juta dolar untuk melakukan 6 transplantasi jantung dan hidup sampai usia 0 tahun. Setelah itu, banyak orang kaya yang menghabiskan lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun untuk menyuntikkan jarum sel hanya untuk menunda penuaan.
Ada banyak orang kaya seperti Fei Jiansong yang telah menginvestasikan puluhan miliar dolar dalam berbagai proyek penelitian ilmiah. Oleh karena itu, pil permajaan sangatlah menarik bagi orang-orang kaya di atas usia 70 tahun saat ini. Selama Anda menghabiskan uang untuk membeli pil permajaan ini, Anda dapat sepenuhnya menghilangkan investasi yang Anda tidak pasti masa lalu dan penelitian panjang. Tetapi justru karena tahapan yang berbeda dan melintas yang beberapa pendiri Amazon pertama Bezos dan pendiri Tesla kedua Musk tidak mendaftar untuk pelelangan ini. Ye-Chen juga tidak terkejut karena mereka berdua tidak terlalu tua. Bezos sedikit lebih tua tetapi dia tidak berusia 60 tahun sekarang dan Max baru berusia lebih dari 50 tahun. Kedua orang ini berada di puncak kehidupan mereka di bidang kewirausahaan. Orang-orang di usia ini semua berpikir untuk menghasilkan uang dan melakukan hal-hal besar dan tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk umur panjang. Apalagi kedua orang ini sama-sama petinggi kelahiran internet, avant-garde dan radikal. Mereka pasti skeptis atau bahkan negatif tentang hal-hal seperti ini, tentang pil permajaan sehingga tidak mungkin untuk mendaftar ke pelelangan. Tapi Ye-Chen merasa bahwa jika mereka menunggu lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, mereka berdua pasti akan bersemangat untuk pil permajaan ini. Karena menurut Ye-Chen tidak ada yang bisa lepas dari aturan ini. Ye-Chen terus melihat ke bawah. Dalam daftar ada orang lain yang bernama Fei Jiansong yang menarik perhatiannya juga. Biaya ini Jianzhong, jumlah aset yang terdaftar pada saat pendaftaran adalah 100 miliar dolar. Tetapi informasi orang ini tidak pernah muncul di peringkat Forbes. Ada beberapa orang lain dalam situasi serupa. Orang-orang ini tidak disebutkan dalam peringkat Forbes dan hanya ada sedikit berita di internet. Tetapi aset yang dinyatakan satu persatu adalah sekitar 100 miliar dolar Amerika. Ye-Chen samar-samar merasa bahwa aset sebenarnya dari orang-orang ini seharusnya jauh di atas 100 miliar dolar Amerika Serikat. Alasannya semua deklarasi di 100 miliar dolar mungkin karena saya tidak ingin terlalu jelas dan saya tidak ingin mencuci kuota dengan kuat. Jadi saya hanya mengambil sebagian dari aset untuk verifikasi modal. Yang paling mengejutkan, Ye-Chen adalah keluarga kerajaan Inggris muncul di daftar ini. Dia tidak bisa menahan nafas. Saya pikir keluarga kerajaan Inggris tidak akan datang kali ini. Song Wanting tertawa dan berkata, mereka baru saja mengajukan aplikasi beberapa menit yang lalu. Dan bukan ratu yang mendaftar untuk lelangan kali ini, tetapi cucu tertua Ratu Pangeran Arthur. Ya. Setelah itu Song Wanting juga sedikit terkejut dan berkata dengan bingung, Pangeran Arthur tampaknya menjadi post zero, tetapi dia baru berusia sekitar 40 tahun. Saya tidak tahu mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam pil permajaan ini. Anak Raja Arthur ini beberapa tahun yang lalu karena pernikahan tingkat tinggi dari seseorang putri biasa dan pewaris kedua tahta Inggris telah sangat topikal dan terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Dia tiba-tiba mendaftar untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, yang benar-benar mengejutkan Ye-Chen saat itu. Namun, Ye-Chen segera ingin memahami motif keluarga kerajaan Inggris ini. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak melihat bahwa keluarga kerajaan Inggris tidak pernah berpikir untuk bersaing untuk pil permajaan tahun ini. Alasannya mengapa Pangeran Arthur diminta untuk mendaftar, mungkin untuk mengirimnya untuk melihat dengan matanya sendiri efek magis apa yang dimiliki pil permajaan tersebut. Mari kita dapatkan intinya setelah itu. Ye-Chen berkata lagi, dan sejujurnya cukup bagi keluarga kerajaan Inggris untuk mendapatkan kualifikasi penawaran. Tapi jika mereka benar-benar ingin menawar pil, mereka tidak memiliki kekuatan itu. Mereka hanya perlu berkumpul bersama, ini sangatlah merepotkan. Ye-Chen tidak menolak kesenangan semacam ini karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa sebagian besar dari 700 pelamar harus melakukannya. Tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan orang kaya. Namun hal ini masih gagal menghentikan antusiasme mereka untuk pendaftaran. Ye-Chen memperkirakan bahwa motivasi orang-orang ini adalah untuk memperluas wawasan mereka dan mendapatkan wawasan. Setelah membaca daftar 300 teratas, Ye-Chen berkata kepada Song Wanting, ingin keluargaku, nama kakekku dari daftar tidak perlu menyortirnya. Song Wanting buru-buru bertanya, Tuan Ye, Anda tidak akan pergi untuk membiarkan kakekmu berpartisipasi dalamnya? Dia bertanya Song Wanting ya. Ye-Chen tertawa, tidak berpartisipasi dalam adalah untuk memastikan dia ikut serta. Saya meninggalkan beberapa kursi VIP di tempat kejadian, sehingga waktu meninggalkannya dia di sini. Ye-Chen menghela nafas.
dengan emosi. Buru-buru ini banyak orang sedikit menghina keluarga Y. Karena insiden Istana Wanglong, sudah waktunya bagi mereka untuk lebih menghormati keluarga Y. Song Wanting segera berkata, Tuan yang baik, Tuan Y, maka saya akan mengaturnya. Ye Chen bertanya lagi, ngomong-ngomong Wanting, aku tidak melihat informasi keluarga kerajaan Nordik, beberapa peringkat mereka saat ini. Song Wanting berkata dengan malu, Nyonya Alisa Aliat dari kerajaan Nordik, keluarga peringkat ke-6 dari bawah, daftar 700 orang. Alisa Aliat adalah nama mantan permaisuri dan nenek Helena. Ye Chen bersegera menarik daftar sampai akhir dan segera memahami rasa malu keluarga kerajaan Nordik. Bahkan jika Ratu Tua menyerahkan semua aset keluarga kerajaan Nordik, itu akan lebih dari 10 miliar yuan, yang hanya cukup untuk ambang batas dasar untuk pendaftaran. Jadi di antara 700 orang itu, dia hampir berada di dasar keberadaan, ada di bawah sendiri. 200 dari 700 orang, menurut pesanan, dia pasti tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan tawanya. Hei, sepertinya memang agak memalukan. Asetnya kurang dari 1/10 dari keluarga kerajaan Inggris. Ya, Song Wanting berkata tak berdaya. Saya selalu berpikir keluarga kerajaan di Eropa sangatlah kaya. Saya tidak berharap keluarga kerajaan Nordik ternyata begitu buruk. Sebenarnya Ratu Tua sejauh ini jauh seperti jantung Eropa Utara. Mengetahui rahasia keluarga kerajaan Nordik, selama ini saya tidak memanfaatkan peluang pengembangan. Jadi saya benar-benar tidak bisa mendapatkan beberapa aset yang diunggah oleh nenek moyang saya. Berbicara tentang harta, leluhurnya dia akan mengumpulkannya di istana, dan jika semua kaligrafi dan lukisan itu diubah menjadi uang, diperkirakan akan ada lebih dari ratusan juta dolar. Namun hal-hal itu diwujudkan secara teratur dan tidak ada pasar dan tidak dapat dievaluasi sama sekali. Jika tidak, setelah dikeluarkan, seluruh dunia akan tahu bahwa keluarga kerajaan Nordik telah memulai menjual properti leluhur mereka. Selain itu, bahkan jika aset-aset itu diubah menjadi uang, itu tidak membantu peringkat mereka 200 dari 700 orang. Apakah itu akan ke-6 dari bawah, ke-16 dari bawah, atau bahkan ke-60 dari bawah? Pada dasarnya itu hasil yang sama, tidak akan merubah kenyataannya. Untuk mencegah kelelahan dalam pemilihan, dia secara khusus menemukan Helena dan memohon, Helena, ketika itu nyaman bagimu, dapatkan kamu membantu nenek memanggil Ye Chen dan bertanya apakah dia dapat memberiku kuota untuk berpartisipasi dalam pelelangan itu. Helena berkata dengan sedikit malu, Nenek, Tuan Ye telah banyak membantu kita, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalasnya atas bantuan ini. Betapa malunya saya untuk meminta bantuan Tuan Ye. Pikirkan Helena, Ratu Tua secara alami mengerti. Ye Chen baik kepada Helena, mengubahnya dari budak catur yang digunakan oleh keluarga kerajaan untuk menikahi langsung menjadi ratu baru. Eropa Utara tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga ibunya. Selain itu, Ye Chen tidak buruk untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki pil permajaan, dia akan membunuh Olivia lebih awal. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kedua kakek-kakek mereka berutang terlalu banyak pada Ye Chen. Jika mereka meminta bantuan Ye Chen saat ini, itu akan sedikit kurang ajar. Memikirkan hal ini, Ratu Tua tidak bisa menahan nafas. Lelang ini pasti ada banyak tokoh besar teratas berkumpul di Tiongkok. Saya juga turun tahta sekarang. Saya tidak sensitif tentang identitas saya. Jika saya memiliki kesempatan untuk melihat dan memahami dan memperluas untuk keluarga kerajaan Nordik, sumber daya manusia juga merupakan hal yang terbaik. Helena memandang nenek yang sedih dan ekspresinya berhenti. Dia tahu pikiran wanita tua itu dan sangat baik. Dalam hatinya dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta kredit ke Ye Chen atau meminta kuota atau menjual wajahnya di depan Ye Chen untuk melihat apakah ada keuntungan atau yang tidak terduga. Meskipun Helena lebih berterima kasih kepada Ye Chen daripada orang lain, dia juga memiliki kebanggaan pada tulangnya. Dia tidak ingin neneknya muncul di depan Ye Chen sepertinya orang pengemis tua. Itu akan membuat Ye Chen semakin menunduk sendiri. Jadi dia dengan lembut membujuk, Nenek, ambang batas Tuan Ye memang terlalu tinggi untuk pelelangan ini. Keluarga kerajaan Nordik kita tidak memiliki kekuatan ini. Jika kita naik saja, tampaknya kita kewalahan. Alih-alih melakukan ini, lebih baik untuk tetap rendah hati. Beberapa setelah berbicara, Helena berkata lagi, adik ipar Tuan Ye sekarang mewakili keluarga Ye dan secara aktif bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi keluarga kerajaan.
Keluarga kerajaan, energi kita saat ini harus digunakan untuk memanfaatkan bekerja sama dengan keluarga Y. Untuk pelelangan pilih permajaan, saya tidak berpikir kita harus pergi untuk saat ini, untuk ke pelelangan itu. Ratu tua ingin berkata sesuatu, tapi setelah memikirkannya, dia masih menahannya dan kembali. Tidak peduli apa Helena katakan, kerinduan yang terdalam di hatinya akan pil permajaan yang tak terlupakan. Hanya saja kata-kata Helena benar, jadi dia tidak bisa membantah, jadi dia hanya bisa menerimanya dan diam-diam. Pada saat ini, ketika dia melihat mata Helena yang indah penuh dengan kesedihan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepadanya, Helena, apakah kamu merindukan Yechen? Nah, dia memancing ya. Nah, itu ya. Terima kasih sudah mau nonton. Nah, sampai di situ yaitu ratu tua dari kerajaan Nordik membujuk Helena agar Helena meminta bantuan ke Yechen untuk mendapatkan kuota atau dispesialkan atau VIP biar itu keluarga Nordik bisa datang. Nah, namun Helena tidak mau. Ya, itu dulu ya. Kita tunggu kelanjutan besoknya gimana, apakah Yechen memberikan Helena itu sebuah kartu VIP biar dia bisa datang ke pelelangan tanpa ada persyaratan apapun. Tapi menurut saya tidak akan ya, karena apa, Yechen itu ingin melihat lah ya, untuk menaikkan martabat keluarga Y lagi, karena sebelumnya dia kan martabat keluarga Y yang pernah baca atau mengikuti terus pasti tahu lah ya gimana cerita alurnya ya. Oke, terima kasih dari saya Bang Mimin, salam dari Bang Mimin. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Jangan lupa like-nya yang sudah like, yang sudah subscribe. Terima kasih ya. Sampai jumpa dari saya. Setelah ini bakal ada Kaisar Langit bab 3 abad 2141. Oke, terima kasih. Bye bye.